Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan bagian kedua. Bagian kedua ini kita akan fokus pada turunan tingkat tinggi. Jadi apa sih turunan tingkat tinggi ini? Kita sudah belajar sejauh ini menurunkan suatu fungsi terhadap variabel x satu kali. Nah, turunan tingkat tinggi ini itu penurunannya tidak hanya satu kali adik-adik, jadi bisa berkali-kali. Jadi kita lihat di tabel di sebelah kanan ini, itu ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Nah, notasinya kalau misalnya menggunakan aksen, untuk turunan pertama sampai ketiga ini tetap menggunakan aksen. Jadi pertama aksennya 1, kedua 2, dan seterusnya. Sama untuk aksen juga seperti itu. Keempat, ini aksennya sudah tidak ditambah 4 ya adik-adik, tapi kita beri kurung dan kita beri notasi superscript di atas kurung 4. Jadi untuk kurung sampai kurung turunan kesekian itu kurung n superscript. Nah, begitu juga untuk notasi yang menggunakan d, di sini untuk turunan pertama dx pangkat 1. Jadi di sini kan tidak ada pangkatnya karena 1. Turunan kedua 2, 3 dan sampai n. Kemudian untuk notasi Leibniz-nya dy per dx, di sini turunan kedua. Jangan lupa untuk bagian pembilang superscript 2 itu ada di belakang huruf D, sedangkan superscript 2 di bagian penyebut itu ada di belakang variabelnya, misalnya x berarti x kuadrat, t berarti t kuadrat, hingga ke n, di sini dny per dx pangkat n. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penurunan. Umumnya untuk turunan tingkat tinggi itu lebih banyak digunakan di fisika, khususnya untuk kinematika. Jadi, misalnya ada soal di sini, sebuah objek bergerak di sepanjang garis koordinat demikian hingga posisi S memenuhi persamaan S sama dengan 2T kuadrat min 12T plus 8, di mana S dalam cm dan T dalam sekon, dengan T lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk waktu ini dia tidak negatif. Tentukan objeknya ketika T sama dengan kecepatan objek ketika T sama dengan 1 dan ketika T sama dengan 6. Nah, adik-adik yang sudah menempuh fisika dasar itu kan sudah tahu bahwa dari persamaan posisi untuk mendapatkan persamaan kecepatan ini kita turunkan 1 kali. Kemudian untuk menentukan percepatan itu ada D, kapan percepatannya positif. Nah, untuk percepatan persamaannya adalah penurunan fungsi posisi 2 kali. Jadi ini untuk yang kecepatan adalah turunan orde 1, untuk percepatan adalah turunan orde 2. Sekarang kita coba dulu untuk menentukan kecepatan objek ketika T sama dengan 1 dan T sama dengan 6 sekon. Adik-adik, kita tulis dulu S-nya. Kita ganti warna. S-nya sama dengan berapa tadi? 2T kuadrat min 12T plus 8. Oke, pertama kita akan mencari kecepatannya ketika T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 6 sekon. Betul ya? Nah, sekarang kita tentukan V atau kecepatan itu adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi kita akan menurunkan 2T kuadrat min 12T plus 8 terhadap T. Jadi kita akan punya di sini suku yang pertama 2 kali 2T pangkat 2 min 1 min 12 kali 1T pangkat 1 min 1 plus 0 kali 8T pangkat 0 min 1. Jadi ini kita punya 4T pangkat 1 min 12T pangkat 0 adalah 1 plus 0 dikali T pangkat min 1. Ini tinggal 4T. Ini kan 1 min 12, 0 dikali berapapun 0. Jadi fungsi kecepatannya adalah ini. Lalu kita akan mencari
pada saat T sama dengan 1 sekon, kita akan memasukkan V-nya menjadi T-nya 4 kali 1 min 12 sama dengan 4 min 12 sama dengan min 8 meter per sekon. Kemudian T saat 6 sekon, maka V-nya sama dengan 4 dikali 6 min 12. 4 kali 6 adalah 24. 24 min 12 sama dengan 12. Oh, ini sentimeter ya. Sentimeter per sekon. Dalam sentimeter betul? Oh ya. Lalu kapan kecepatannya 0? Berarti tinggal kita mengganti V pada fungsi kecepatan dengan 0. Berarti A, kita tulis dulu tadi V-nya adalah 4T min 12 ya. Berarti ketika kapan V-nya 0, berarti kita buat 4T min 12 sama dengan 0. Berarti 4T sama dengan 12, T sama dengan 12 per 4, 3 sekon. Jadi titik baliknya dari pergerakan ini adalah pada saat T-nya sama dengan 3 sekon. Lalu yang B, kapan kecepatannya positif? Berarti V-nya lebih dari 0, berarti 4T min 12 lebih dari 0, 4T lebih dari 12, T-nya lebih dari 12 per 4, jadi V-nya positif ketika T-nya lebih dari 3 sekon. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kapan kecepatannya negatif? Oke, yang C berarti kapan V kurang dari 0? Berarti kita masukkan 4T min 2, ini min. Oke, 4T min 12 kurang dari 0, maka 4T min, oke, ini min 12 pindah ke kanan, kurang dari 12, T-nya kurang dari 3 sekon. Jadi dari 0 sampai 2 sekon itu kecepatannya negatif, artinya pergerakannya itu ke arah sumbu X negatif. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, kapan percepatannya positif? Nah, berarti di sini kita akan mencari percepatannya terlebih dahulu. Oke. Kita lanjutkan untuk yang percepatan. Untuk yang percepatan di sini berarti adalah turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu atau turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Berarti kita turunkan, tadi fungsi kecepatannya adalah 4T min 12 terhadap waktu, itu berarti adalah 4 ya adik-adik ya, 4 cm per sekon kuadrat. Berarti pertanyaannya yang keempat adalah kapan percepatannya positif. Berarti percepatannya selalu positif sepanjang waktu. Oke adik-adik, silahkan dipelajari lebih lanjut menggunakan berbagai textbook yang ada, bisa menggunakan Purcell, bisa menggunakan Stewart. Silahkan jika ada pertanyaan dituliskan pada kolom komentar pada Google Classroom. Oke, sekian.